Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua 20 rumah kos di Nabire, Papua Tengah terbakar. Penebang hutan bakau di kota Jayapura ditetapkan tersangka. Pasokan cabai di Mimika minim, harganya kembali melonjak. Kebakaran. 20 rumah kos di Jalan Kelapa II, Kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua Tengah terbakar. Dari keterangan saksi, api pertama terlihat dari belakang kulkas, kemudian terdengar suara ledakan keras lalu memunculkan api yang membesar dengan cepat. Warga berusaha memadamkan api namun tidak berhasil karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Mobil pemadam milik Pemda Nabire akhirnya tiba dan 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Telah terjadi peristiwa kebakaran terhadap 1 unit rumah dan 20 petak rumah kos milik saudara Ansar yang berada di Jalan Kelapa II, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Tim pemadam kebakaran bersama dengan AWC milik Polres Nabire pukul 5.00 waktu Indonesia bagian timur tiba di tempat kejadian perkara guna memadamkan kobaran api yang terus membesar. 2 jam berselang, api berhasil dipadamkan. Dugaan awal mengindikasi bahwa kemungkinan munculnya api adalah akibat hubungan arus pendek dari terminal stop kontak pada kulkas. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena banyak barang berharga yang hangus terbakar. Kepolisian Resor Nabire, Papua masih menyelidiki kasus ini, namun kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Arthur melaporkan dari Nabire, Provinsi Papua Tengah. 2 bulan lebih melakukan penyidikan, Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku, Papua akhirnya menetapkan SR sebagai tersangka. SR melakukan pengerusakan dan penimbunan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Yotefa dan saat ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Selain menetapkan tersangka, Satgas juga menyita 11 truk dan 1 alat berat di lokasi hutan bakau. Kasus ini memberikan pelajaran bagi pengusaha agar tidak melakukan pengerusakan di Taman Wisata Alam Teluk Yotefa. Dan selanjutnya oleh penyidik, tersangka ini telah diserahkan bersama dengan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Ini yang dibilang dalam proses perkara tahap 2 ya. Tahap 2 sudah tanggal 23 Oktober 2023 dan tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga tersangka dan seluruh barang bukti hari ini menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Dan pengamanan barang bukti sebanyak 11 unit truk dan 1 unit ekskavator yang oleh penyidik langsung diamankan di Rumah Rampasan Negara, Rumpasan di Kementerian Hukum dan HAM di Waena. Penetapan tersangka SR berdasarkan pemeriksaan 22 saksi dan 4 ahli. Proses penyidikan telah selesai karena sudah P21 pada tanggal 9 Oktober dinyatakan oleh jaksa penuntut umum bahwa telah P21. Lalu kami juga telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 23 Oktober kemarin. Untuk selanjutnya sekarang berada dalam kewenangan jaksa penuntut umum. Yang kami persangkakan yaitu
pasal 33 ayat 3, junto pasal 40 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam pasal ini hukuman maksimalnya 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kawasan konservasi mangrove luasnya mencapai 1.600 hektar dan memiliki ekosistem yang khas, serta berperan menyerap karbon serta menjadi gantungan hidup masyarakat sekitar. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pria ini mendatangi Polres Merauke karena mengaku tertipu saat membeli mobil bekas dari seseorang. Korban mengatakan penjual sudah menyerahkan mobil namun tidak melengkapi dengan surat atau dokumen. Kepada korban, penjual berjanji akan menyerahkannya. Namun selama beberapa bulan surat tersebut tidak juga diberikan hingga akhirnya korban melaporkan si penjual ke polisi. Setelah polisi memanggil berkali-kali, penjual akhirnya datang. Namun tetap dia tidak bisa menunjukkan surat kendaraan. Polisi akhirnya menyita mobil tersebut. Kedua belah pihak kemudian diminta menyelesaikan secara kekeluargaan dan penjual akhirnya bersedia mengembalikan uang korban sebesar 110 juta rupiah. Namun setelah berjalan penyelidikan, pihak korban, ya pelapor ini dengan pelaku, dengan dimediasi oleh penyidik Polres, sehingga mereka kedua belah pihak ini menemukan penyelesaian untuk penyelesaian secara kekeluargaan seperti itu, sehingga kasus ini dihentikan dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak dan membuat surat pernyataan. Ya pernyataannya ada kita pegang sekarang ya seperti ini. Ya mereka tidak ada keberatan baik dari pihak korban maupun juga pelaku. Polres Merauke meminta warga agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk lebih dahulu meminta dan meneliti surat-surat kendaraan sebelum serah terima. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anggota Tim SAR Mimika mengikuti kegiatan uji periodik triwulan ketiga yang berlangsung selama 3 hari. Ujian meliputi kemampuan fisik, keterampilan melakukan pertolongan, serta menggunakan alat baik di air maupun di daerah ketinggian. Pelaksanaan uji periodik berlangsung di berbagai tempat di halaman kantor pencarian dan pertolongan Timika, Jalan WR Supratman, dan di Jalan Budi Utomo Ujung. Dalam kegiatan ini, tim SAR mendatangkan tim penilai untuk melihat langsung kesiapan anggota tim penyelamat. Untuk uji periodik itu sendiri adalah untuk melihat atau mengetes langsung bagaimana kesiapan personil secara individual dalam menjaga fisiknya dan skillnya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai tim penyelamat atau sebagai tim rescue di kantor SAR Timika. Dan untuk kegiatan ini secara setiap triwulan itu setiap kantor di seluruh Indonesia pada umumnya mendatangkan tim asesor atau tim penilai untuk melihat langsung bagaimana kesiapan rescuer yang ada di setiap kantor, khususnya di kantor SAR Timika. Ya, dan kemarin kami sudah laksanakan kegiatan pembukaan, dilanjut dengan tes fisik dan dilanjut lagi dengan kegiatan di air, bagaimana cara mengoperasikan perahu atau perahu karet atau mesin yang on board atau yang tersedia di perahu karet itu sendiri. Kakan SAR Timika berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kemampuan tim penyelamat SAR Timika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sudah 3 minggu ini harga cabai di pasar sentral Mimika naik dan tampaknya belum akan turun dalam waktu dekat. Misalnya harga cabai rawit saat ini sudah menyentuh Rp100.000 per kilogram, naik dari Rp70.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting dijual Rp90.000 per kilogram, naik dari harga Rp60.000 per kilogram. Dan cabai merah naik dari Rp60.000 per kilogram
menjadi Rp90.000 per kilogram. Sekarang kita masih ecer 100. Dia masih kadang 90, 85. Ini rica dari mana? Lokal. Lokal memang lagi tinggi harganya ya? Iya, karena tidak. Biar ada kiriman masuk, tapi juga mahal karena mahal juga dari sana. Ambil di agen berapa? Kita ambil agen 80. Jual 100. Kadang 90, 95. Iya. Berapa sekarang? 25. Tapi kalau ini mahal, ini 60 sekarang kita ambil. Cabai keriting ya? Keriting. Ini berapa sekarang Tante Ecer? Sekarang kita ecer 80. 80 per kilo. Penyebab kenaikan kemarin karena apa? Kan memang kurang. Ini kan lokal ini. Lokal. Kalau macam ini lokal. Jadi sampai sekarang sudah berapa minggu ini masih mahal ya? Kalau ini tidak pernah murah ini. Paling murah sudah ini kalau 60 kita ecerkan. Murah sekali kalau geriting. Kenaikan harga cabai ini disebabkan pasokan cabai dari luar Timika terbatas karena kapal yang biasa mengangkut cabai dari Manado, Sulawesi Utara tidak beroperasi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, harga beras rata-rata turun di kisaran Rp2.000 per kilogram. Turunnya harga beras ini karena langkah Bulog yang terus menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Sementara untuk kebutuhan operasi pasar, Bulog Merauke mendatangkan beras dari luar Merauke. Dengan adanya panen di Merauke, semuanya ya. Ini tentunya akan mempengaruhi harga juga. Di samping kita akan menuju ke peserta yang kedua. Di samping itu kita juga melakukan operasi pasar. Terima kasih Pak Kapolres dan Pak Komandan Yon Mahmud 11 dan seluruh tamu undangan. Sepertinya akan menengok ke dalam ya. Harga sudah mulai menurun kan? Sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilo ya. Buat stok kita ini ya, kita masih dan langsung saja peserta kita dengan nomor tampil 2 dari SMA YPPK Yohanes 23 Merauke. Dan setelah ini bersiap-siap nomor tampil 3. Cadangan beras Bulog Merauke diperkirakan cukup hingga bulan Februari 2024 dan sebagian cadangan beras berasal dari Surabaya untuk memperkuat stok beras di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lembaga Penyiaran Publik Merauke menggelar Festival Pelajar Nusantara menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. 5 sekolah menengah atas di Merauke mengikuti festival ini yang memperlombakan tari kreasi, lomba pidato, dan lomba puisi. Lomba ini digelar agar para siswa SMA bisa lebih memahami budaya Nusantara di samping mengasah kreativitas serta bakat. Kamu dari SMA mana? Plus Muhammadiyah. SMA Plus Muhammadiyah. SMA Plus Muhammadiyah. Nah, kali ini di festival ini kamu akan mengikuti lomba apa ini? Mengikuti lomba tari kreasi. Tari kreasi. Baru kali ikut lomba ya? Iya. Nah, kamu persiapannya berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Ada berapa personil semua yang disiapin ini? 6 orang. Nah, tanggapan kamu ikuti festival pelajar ini kan? Saya senang mengikuti ajang dari Festival ini ya. ini. Kenapa? Karena saya bisa menguji talenta saya, kemampuan dan bakat. Kamu dari SMA mana? SMA YPK Yosudarso. Yosudarso Merauke. Nah, di festival pelajar ini kamu ikut lomba apa? Lomba pidato. Lomba pidato. Baru kali ini ikut lomba ya? Iya. Iya. Nah, bagaimana tanggapan kau dengan festival pelajar ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda? Tanggapan saya yaitu lomba pidato ini membawa atau mendorong kita pelajar muda, terutama generasi penerus bangsa untuk meningkatkan bakat kita atau kemampuan kita dalam berdiri di depan atau tidak memimpin atau pidato-pidato yang akan kita lakukan. Ya, judulnya apa yang kau ambil judulnya pidato ini? Judul pidato yang itu peran generasi muda melalui kegiatan yang berdampak pada masyarakat. Fransina, kamu dari SMA mana? SMA YPPK Yosudarso Merauke. Nah, dalam festival pelajar ini kamu ikut lomba apa? Ikut lomba puisi. Judulnya apa yang kau ambil? Judulnya sekarang masih Oktober. Masih Oktober ya. Nah, kira-kira kamu sudah sering ikut lomba puisi ini apa baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Nah, apa pendapat kau
penyelenggaraan festival pelajar dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ini? Sangat bagus ya kayaknya, karena bisa menguji Kemampuan anak-anak dan juga melihat skillnya yang baik. Amanda, terkait dengan festival dalam lomba ini nantinya? Saya sangat senang sekali karena bisa menguji mental saya dan teman-teman saya. Termasuk kemampuan kamu ya. Kamu udah bersiap berapa lama kamu persiapan ini untuk ikut lomba ini? 1 hari. 1 hari aja? Ya. Oh gitu. Festival Pelajar Nusantara ini merupakan yang kedua kali digelar Lembaga Penyiaran Publik Merauke dan juga dilangsungkan serentak di seluruh Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menyerang warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sasarannya adalah 22 pekerja yang tengah membangun puskesmas Kabupaten Puncak. Dalam insiden tersebut, 18 orang berhasil selamat, 2 orang luka-luka, dan 1 orang meninggal dunia. Seluruh korban selamat dan luka dievakuasi ke rumah sakit di Mimika. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan Jasara Harja Cabang Papua menggelar razia kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Razia berlangsung di halaman Polda Papua dan banyak kendaraan yang terjaring karena belum membayar pajak serta tidak membawa surat lengkap. Fokus razia adalah pengendara yang memiliki tanda nomor kendaraan yang sudah habis masa berlaku serta pelanggaran berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pengendara yang terjaring langsung mendapat sanksi tilang serta wajib membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus KM Mitra Mulia yang menabrak terumbu karang di perairan Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat. Polresta Manokwari sudah menyurati pemilik agar KM Mitra Mulia segera kembali ke Manokwari dan polisi akan menyita dokumen kapal. Saat ini kapal Mitra Mulia masih di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dan polisi akan segera menyelidiki kasus ini untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Kasus KM Mitra Mulia yang menabrak terumbu karang saat ini masih terus berjalan dan ditangani Polairut Polresta Manokwari. 17 September lalu KM Mitra Mulia yang membawa 1.000 sak semen melintas di perairan Raja Ampat. Namun tiba-tiba kapal menabrak terumbu karang hingga sepanjang 80 meter terumbu karang rusak parah. Kawanan pencuri menyantroni kios di Jalan Prajurit Merauke, Papua Selatan. Aksi komplotan ini terekam CCTV. Para pelaku masuk kios melalui plafon yang sudah dijebol. Mereka langsung kabur usai mengambil sejumlah barang. Hingga kini penelitian masih dilakukan terhadap semburan gas akibat pengeboran sumur bor air di Kampung Bugis, Holtekam, Kota Jayapura, Papua. Semburan gas ini terjadi ketika salah satu warga di daerah ini hendak membuat sumur bor untuk tambak ikan. Namun saat di kedalaman sekitar 28 meter, tercium bau gas menyengat. Pemerintah saat ini masih menunggu hasil penelitian dari tim geologi Universitas Cendrawasih. Saat ini sepanjang lokasi semburan gas telah terpasang garis polisi agar masyarakat tidak mendekat.
Polresta Manokwari menyita puluhan senjata api rakitan serta mesin cetak senjata api. Sebelumnya, tim Buser Polresta Manokwari menggerebek sebuah rumah di kawasan Pravi, Manokwari pada tanggal 22 Oktober lalu. Polisi menemukan puluhan senjata api rakitan. Selain menyita 44 senjata api, polisi juga meringkus 6 orang yang saat itu sedang merakit senjata. Sementara 1 orang lagi berhasil melarikan diri. Senjata api rakitan tersebut diduga dijual di Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Manokwari. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabri.